Bahkan Anda yang sudah investasi ke sini bisa bangkrut gara-gara nggak jadi ini. Oh, berapa banyak yang dirugikan. Piala U20 nggak jadi, saudara. Mereka sudah persiapan loh, saudara. Udah persiapan. Ya, sudah kontrak. Ada yang sudah keluar uang. Habis, saudara. Gara-gara orang-orang tolol ini. Ya, lihat, saudara ya. Ya, jadi ada beberapa perusahaan aparel itu, Pak, yang ya aparel itu ya semacam kaos atau apa souvenir itu mengalami kerugian miliaran. Bangkrut lah, miliaran lah sekali ruginya lah, gila Pak. Karena kan dia kan udah pesan banyak Pak, tapi ini kan gagal. Di akhirnya ya rugi, mau gimana ngembaliinnya itu modalnya itu? Nggak bakal kembali lah. Bakal kembali gitu. Lawang nyuruh warung tutup aja suruh makan lehong, apalagi ini modal siapa yang mau ngembaliin? Mengenai patung. Jadi mereka ini Pak, politisi ini melakukan blunder Pak. Blunder. Blunder, tolol. Nah itu dia. Bukan karena skenario dijebak oleh partainya supaya bukan. Jadi ini sekarang pembodohan ini dibuat Pak untuk membela figur-figur yang melakukan blunder ini Pak Paul gitu. Ganjar mendukung sikap PDIP karena menolak. Bodoh kan? Nah, makanya tadi ya, mereka akan kadrun pada waktunya. Senin, Ganjar menolak timnas Israel bermain yang bakal digelar di Indonesia. Ganjar lalu menyerahkan keputusan soal timnas kepada PSSI. Kamis 30 Maret, Gubernur Ganjar mengaku ikut kecewa karena Indonesia dicoret FIFA. Ya iya goblok. Ini orang, nah ini tadi ya, ini orang-orang dasar nggak pakai otak, nggak tahu diri. Orang-orang Islam ini ya nggak tahu diri. Loh, kamu yang bikin rasis, lalu kamu yang kecewa, kamu yang marah-marah. Kan edan ini orang-orang Islam ini kan. Ya, ditanya soal kekecewaan, Ganjar mengaku kecewa. Menurutnya persiapan sudah dilakukan sejak lama. Iya, bahkan dia sendiri pun sudah investasi mungkin, ya kan? Atau teman-temannya dia. Kan goblok, cuman gara-gara mau nyalon presiden saja. Ya, tadi ya, sudah banyak yang rugi gara-gara investasi untuk U20 ini, saudara. Aduh. Nah, kita cerita Ganjar. Dari dulu saya bilang, saya nggak suka orang ini. Ya, siapa dulu yang ngusung-ngusung Ganjar? Ayo, ngaku. Kadrun, Ganjar itu kadrun, saudara ya. Jangan ngomong Ganjar itu ndak kadrun. Ya, ada peribahasa, ya, ada peribahasa itu mereka semua itu akan kadrun pada waktunya. Ya kan? Para moderat ini akan kadrun pada waktunya, saudara. Belum saja. Anda yang ngaku-ngaku moderat itu nanti akan kadrun pada waktunya, saudara ya. Itu peribahasa itu ya diaminkan oleh Nabi ke-26. Jadi nanti menjadi sabda Nabi ke-26 ya. Semua moderat akan kadrun pada waktunya. Ya, saudara ya. Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala U20 setelah dicoret FIFA. Sejumlah kritik pun datang kepada Gubernur Jawa Tengah yang sempat terang-terangan menolak timnas Israel bermain di Indonesia. Ganjar beralasan penolakan dilakukan karena dia memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Namun kini Ganjar juga mengaku kecewa karena Piala Dunia U20 tak jadi digelar di Indonesia. Anda tahu nggak betapa orang-orang sudah ada yang sampai utang, ada yang sampai nggade ini nggade itu, saudara. Bahkan ada yang nggade istrinya buat investasi di Piala U20, ya kan? Anda kira ini pagelaran kecil, ini pagelaran besar. Siapapun yang bisa terlibat di dalamnya akan untung banyak. Yang mau bangkrut bisa nggak jadi bangkrut. Bahkan Anda yang sudah investasi ke sini bisa bangkrut gara-gara nggak jadi ini. Oh, berapa banyak yang dirugikan. Piala U20 nggak jadi, saudara. Mereka sudah persiapan loh, saudara. Udah persiapan. Ya, sudah kontrak. Ada yang sudah keluar uang. Habis, saudara. Gara-gara orang-orang tolol ini. Ya, lihat saudara ya. Ya, jadi ada beberapa perusahaan aparel itu Pak, yang ya aparel itu ya semacam kaos atau apa souvenir itu mengalami kerugian miliaran. Bangkrut lah, miliaran lah sekali ruginya lah, gila Pak. Karena kan dia kan udah pesan banyak Pak, tapi ini kan gagal. Di akhirnya ya rugi, mau gimana ngembaliinnya itu modalnya itu? Nggak bakal kembali lah. Bakal kembali gitu. Lawang nyuruh warung tutup aja suruh makan lehong, apalagi ini modal siapa yang mau ngembaliin? Mengenai patung, mungkin
di salah satu kota di Sumatera Utara, di Pematang Siantar, itu ada patung Dewi Kwan Im terbesar di Asia Tenggara. Iya. Nggak ada masalah. Orang-orang Siantar itu nggak ada masalah itu. Patung Dewi Kwan Im terbesar di Asia Tenggara loh. Dan itu menjadi tempat wisata sekarang. Malah jadi wisata ya. Malah jadi wisata ya. Jadi wisata menarik kan? Malah menarik kan? Mendatangkan Betul, investor kan? Akhirnya Pematang Siantar, saudara-saudara kalau yang pernah ke Pematang Siantar, saya itu pernah ke Pematang Siantar ya. Itu kalau Anda naik bis, terus uangmu jatuh, koinmu jatuh, Anda ngambil uang, terus Anda berdiri lagi, udah lewat tuh kotanya tuh saudara. Saking kecilnya. Tapi dari Pematang Siantar ini banyak konglomerat saudara ya. Orang bilang ini orang PS, itu masih orang Pematang Siantar itu loh. Ya. Iya. Salah satu yang punya Tokopedia, Pak. Ya. Ya, termasuk itu yang punya perkebunan sawit terbesar di dunia. Di dunia. Martua Sitorus, Ahok. Martua Sitorus, ya. Orang PS. Iya. Cuman itu temannya Tommy Soeharto ya. Opengnya Tommy Soeharto. Kroni. Jadi mereka ini Pak, politisi ini melakukan blunder, Pak. Blunder, karena, tolol. Nah itu dia. Bukan karena skenario dijebak oleh partainya supaya bukan. Jadi ini sekarang pembodohan ini dibuat Pak untuk membela figur-figur yang melakukan blunder ini, Pak Paul gitu. Ya, nanti kita bandingkan sama sanksinya FIFA waktu yang di Malang itu stadion yang Kanjuruhan. Nanti lihat nih. Pertama kalinya nih, Kamis 23 Maret, Ganjar menyuarakan penolakan. Ya, Ganjar menyebut penolakan wujud dari upaya bersama mendukung kemerdekaan Palestina. Sudah merdeka belum Palestina, saudara? Sudah. 1988 Palestina sudah diakui oleh PBB walaupun bukan anggota penuh, ya. Tapi sudah diakui. Dan setiap kali PBB rapat, ya, selalu diundang. Yang menjadi masalah antara negara merdeka Palestina dengan negara Israel, karena Hamas ngelempar roket terus, saudara. Dan dibalas sama Israel. Itu masalahnya. Itu masalah yang ada di Israel saat ini. Jangan percaya saya sekolah di sana. Ya, dan sekolahnya saya itu di perbatasan, ya. Di dekatnya sana, saudara ya. Jadi kita tiap hari kita ngerti kondisi di sana. Nanti kapan-kapan saya tak interview ya. Mas saya sekarang ini karena saya masalahnya ada masalah politik ya, sehingga saya memang nggak boleh nampak. Nanti ya, saya nanti tak interview semuanya, sudah tak ceritain semuanya ya. Karena kebetulan salah satu mata kuliah saya adalah Israel Palestina, ya, salah satu mata kuliah saya. Itu kan udah two-state solution, Pak Paul. Udah merdeka. Itu sudah ada. Ya, Israel merdeka, Israel bukan merdeka, berdiri tahun 1948, Palestina berdiri tahun 1988. Diakui dua-duanya. Ya, two-state solution. Jadi bukan penjajahan, itu dasarnya si Hamasnya rese. Dia tamak, dia maunya orang Israel pergi. Padahal jumlah orang Palestina, ya yang ada di Gaza itu sudah cukup. Sudah cukup itu, ya. Dan separuh Yerusalem dibagi dua. Coba dibayangin, kayak Timor Leste itu kan sudah fair kan. Bedanya Timor Leste memang niat mau merdeka, bukan mau tamak. Coba lihat ya, Sanana Gusmao, apakah terus dia lonjong-lonjong, oh itu Kupang juga punyanya kami, itu saudara kami. Walaupun mereka kan satu bangsa kan, Melanesia kan. Si Sanana Gusmao dengan Kupang kan. Tapi apakah Sanana Gusmao minta Kupang? Enggak, kamu nggak mau merdeka, terserah kamu. Tapi Palestina ini tamak. Dia minta lebih daripada yang seharusnya. Cukup nggak sebetulnya yang di Gaza itu ditambah sebagian Yerusalem? Cukup. Kosong, tanahnya kosong, nggak dibangun. Kenapa nggak dibangun? Mereka itu dapat subsidi dari Israel, saudara. Nah kalau mereka dapat subsidi dari Israel, airnya pun dari Israel, mereka pun kerjanya pergi ke Israel. Kalau mereka sakit perginya ke Israel. Kenapa mereka nggak bikin? Itu kan pertanyaan, kenapa nggak bikin sendiri? Karena uangnya habis dipakai buat perang. Kan lucu kan? Kan bodoh kan? Intinya mereka sudah di negara, kenapa mereka nggak fokus membangun diplomasi, ya, membangun sebuah diplomasi supaya mereka dapat proteksi,
Dan mereka jangan perang dulu. Kalau mereka sudah itu kalau pikirannya orang waras, tapi orang Islam pikirannya nggak ada yang waras, saudara. Kalau dia waras, dia mesti bangun dulu. Terus dia bangun sama Rusia, pendekatan, ya kan? Terus minta Rusia ngebom Israel kan, pakai nuklir kan, selesai kan? Harusnya begitu kan? Kalau dia pinter, yang penting dia jadi dulu dan dia menjadi kunci di Timur Tengah, harusnya. Tapi kan nggak sabar, ini nafsunya gede kan, nafsu gede tapi titiknya 2 senti itu tadi. Nah itu repot, nah, memang tolol. Akhirnya mereka bunuh diri, tapi mereka playing victim di mana-mana. Orang percaya nggak? Udah nggak percaya lagi. Eropa pun sudah nggak percaya lagi. Waktu kejadian terakhir kemarin Hamas ngebom Israel, ketika Jokowi sama Retno itu ngutukin Israel, apakah Eropa ngutukin Israel? Enggak. Malah si Mark Rutte dulu sudah saya tampilkan ya. Mark Rutte bilang semua negara berhak mempertahankan kedaulatannya dari gangguan dari luar, termasuk Israel. Eropa sudah sadar, walaupun tetap menunjukkan bantuan. Saudara tahu dari mana orang Palestina bisa hidup uangnya? Uangnya dari mana, saudara? Dari Eropa. Seluruh uang yang beredar di Palestina itu berasal dari Eropa, dari Uni Eropa. Ya, seluruh uang yang beredar di Palestina itu berasal dari Uni Eropa, saudara. Ajaib ya. Udah gitu ini belagu ini orang-orang Islam ini memang. Apalagi setelah mereka membunuh presidennya sendiri kan, Yasser Arafat kan. Nah, makanya Eropa marah karena Yasser Arafat itu seharusnya kunci supaya bisa damai. Yep. Kuncinya kan Yasser Arafat sudah mau damai, tapi kan terus nggak mau kan? Karena kalau damai, maka para bangsawan Palestina yang punya duit rugi. Dia maunya perang. Kenapa? Kalau perang mereka dapat suplai uang. Mereka memang bisnisnya dari keruwetan itu, saudara. Dan memang sengaja dibikin ruwet. Jadi Palestina dengan Israel itu sebenarnya nggak ada masalah. Nyatanya orang-orang Palestina itu baik-baik pada datang ke Israel kerja. Ya termasuk salah satunya kemarin ya yang kita pernah dari sini ya, Ramsi. Cuma dia berat sebelah, dia kasih informasinya karena dia orang Palestina, saudara ya. Dia warga Palestina. Cuma tinggal di Israel. Dia baik-baik kerja, saudara. Pada kenyataannya, orang-orang Palestina bisa kerja dan mereka hidup makmur di Israel. Ya, Anda nonton filmnya Fauda itu ya, walaupun itu berat sebelah, tetapi lihat ya, orang-orang Palestina bisa hidup makmur di Israel. Bisa hidup enak di Israel. Ada nggak diskriminasi kepada orang Palestina di Israel? Nggak ada. Israel itu negara paling Pancasila, coba Anda bayangin ya. Walaupun ya itu ada orang-orang ultra-ortodoks yang bakar gereja. Tapi langsung negara ambil tindakan, hukum, saudara. Nggak boleh. Ada yang jahat-jahat selalu ada di seluruh dunia ya. Mau di Jerman pun ada yang jahat-jahat. Tetapi langsung di situ adil, saudara. Negara itu adil. Adil. Dosen-dosen saya itu, rabai-rabai itu ada yang ultra-ortodoks ya. Ada yang nggak suka sama orang Kristen. Tapi mereka begitu di kelas, mereka hukumnya bukan hukum Yahudi. Mereka tahu hukum negara. Dan mereka nggak bisa diskriminasi. Mentalnya udah berubah, change. Mereka tahu saya pendeta. Dan dia rabai ultra ortodoks, saudara ya. Pertama kali, wah, saya nggak suka. Tapi setelah saya tunjukkan ya, bagaimana saya objektif sama mereka kita diskusi ya. Mereka respect mulai. Switch, karena ada kesalahpahaman itu tadi ya. Nah lanjut dulu nih Ganjar ya. Ya, kita apakah benar non-blok? Jadi enggak ya. Indonesia itu enggak non-blok, udah jelas. Indonesia ini ya politiknya Soekarno terhadap Palestina ini sebetulnya adalah apa, saudara? Politiknya Soekarno sama Palestina ini sebetulnya karena Palestina yang mengakui Indonesia pertama kali, saudara. Karena Palestina waktu itu belum merdeka. Anda harus lihat konteksnya Soekarno. Goblok ini si Ganjar. Anda mau pilih dia jadi presiden. Goblok Anda yang mau pilih dia jadi presiden. Konteksnya si Ganjar ini, Soekarno ini, karena Palestina waktu itu belum merdeka. Tetapi hari ini Palestina sudah merdeka. Sudah punya tempat di PBB. Tinggal mereka membangun, lalu mengkonfirm, mengukuhkan dirinya sebagai anggota tetap. Sekarang kan masih separuh anggotanya kan. Ganjar mendukung sikap PDIP karena menolak. Bodoh kan? Makanya tadi ya,
mereka akan kadrun pada waktunya. Senin, Ganjar menolak timnas Israel bermain yang bakal digelar di Indonesia. Ganjar lalu menyerahkan keputusan soal timnas kepada PSSI. Kamis 30 Maret, Gubernur Ganjar mengaku ikut kecewa karena Indonesia dicoret FIFA. Ya iya goblok. Ini orang, nah ini tadi ya, ini orang-orang dasar nggak pakai otak, nggak tahu diri. Orang-orang Islam ini ya nggak tahu diri. Loh, kamu yang bikin rasis, lalu kamu yang kecewa, kamu yang marah-marah. Kan edan ini orang-orang Islam ini kan. Ya, ditanya soal kekecewaan, Ganjar mengaku kecewa. Menurutnya persiapan sudah dilakukan sejak lama. Iya, bahkan dia sendiri pun sudah investasi mungkin, ya kan? Atau teman-temannya dia. Kan goblok, cuman gara-gara mau nyalon presiden saja. Ya, tadi ya, sudah banyak yang rugi gara-gara investasi untuk U20 ini, saudara. Aduh, goblok ya. Lanjut lagi ya. Lihat. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.